Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiaria Marsha Firdausi, NPM 18105030095 dari TS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya tentang metode penelitian dengan judul analisis kuat tekan pada laminasi kayu meranti. Kenapa saya memilih kayu meranti? Karena kayu meranti sangat sering digunakan di masyarakat. Kenapa saya mengambil judul laminasi? Karena dengan memanfaatkan laminasi itu akan menggunakan menambah daya tarik dan mengolah limbah kayu laminasinya itu jadi berguna. Jadi kita bisa melaminasi kayu-kayu yang ibaratnya udah jadi limbah gitu, bisa digunakan lagi. Kayu adalah bagian-bagian batang atau cabang dari ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu merupakan bahan material struktural yang lama dikenal oleh masyarakat. Sebagian kayu digunakan sebagai bahan bangunan di masyarakat. Tidak asing bagi masyarakat Indonesia menggunakan kayu sebagai konstruksi. Salah satu jenis kayu di Indonesia yang dapat digunakan sebagai konstruksi adalah kayu meranti. Makanya di sini saya menggunakan kayu meranti sebagai objek penelitian saya. Selain ketersediaannya di Indonesia banyak, kayu meranti sangat cocok digunakan sebagai kayu laminasi. Menurut rumusan masalah, kita akan mencari bagaimana hasil pengujian kayu utuh dan kayu meranti laminasi. Jadi kita akan membandingkan dua hal tersebut. Kemudian bagaimana hasil mutu kayunya dari kayu laminasi sesuai dengan SNI 7973/2013. Kita akan menguji dari kuat tekan, kuat tarik, dan geser. Yang terakhir, bagaimana penggunaan berbagai jenis. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui hasil pengujian kayu meranti utuh dan laminasi, dan untuk mengetahui kuat tekan, kuat tarik, dan kuat geser dari kayu meranti tersebut. Kemudian manfaatnya itu kita dapat memberikan pandangan kepada mebel atau apa untuk mengolah kayu sebagai kayu laminasi atau digunakan sebagai bahan lain. Batasan masalahnya, analisis dampak pembuangan limbah kayu merantinya itu bisa kita gunakan sebagai mebel baru. Dari segi ekonomi pun menurut saya masih ekonomis ya untuk kayu meranti. Saya tidak langsung dengan penelitian saya juga mencari dari berbagai jurnal yang ada di Indonesia, dari jurnal Karya Setia Rahman, jurnal dari Wiryanto Dewobroto, dan yang terakhir jurnal dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tidar, Aji Pranata. Mungkin kita akan membahas tentang kayu, mutu kayu, dan kayak kuat tekan, kuat tarik, kuat geser ada. Kita akan bahas itu. Dan untuk metode penelitian yang akan saya gunakan, untuk waktu dan tempat, saya akan melakukan penelitian pada bulan Juli sampai dengan bulan September selama 3 bulan kurang lebih. Kemudian nanti saya akan alat dan bahan, saya akan melakukan ujinya di lab. Jadi untuk alat dan bahan mungkin saya akan membutuhkan kayu meranti, lem, klem. Untuk pembuatan bahan ujinya saya butuh kayu meranti. Untuk bahan ujinya saya akan membutuhkan potongan kayu meranti dengan ukuran lebar 5 cm, tebal 1 cm, dan panjang 76 cm sebanyak yang saya perlukan. Kemudian saya ketam, dan pengetaman itu menghilangkan serabut sisa pemotongan kayu. Kemudian saya haluskan dengan pengampelasan. Habis itu saya lamina atau saya buat layer-layer dan menggunakan lem epoksi. Setelah direkatkan akan saya klem selama 4 jam sampai 1 hari, itu tergantung keadaannya, kondisi kayu dan lem, hujan atau tidaknya itu akan berpengaruh pada pengekleman. Proses pengekleman sendiri akan memerlukan waktu yang cukup lama, soalnya kita harus membuat alat klemnya, kita harus cari lem yang cocok, pemotongan kayunya, kita tidak bisa sembarangan. Belum nanti kalau kita harus buat bur kayak baut-baut di klemnya, itu akan buat waktu yang lama. Rancangan biaya, pertama saya akan merancang biaya uji lab. Uji lab itu sekitar 1 juta dan sekitar 2 kali pengujian lah untuk saya.
transportasi untuk bolak-balik beli kayu terus ke laboratorium mungkin sekitar 250.000, seminar proposal ya sekitar 400.000, HVS dan lain-lain, hingga total yang saya perlukan tuh 3.185.000. Untuk jadwal, saya akan melakukan penelitian pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Di bulan Juli saya akan fokus ke proposal. Di bulan Agustus minggu pertama itu saya akan fokus di seminar proposal dan pengumpulan data. Di minggu kedua udah pembuatan alat uji. Minggu ketiga penelitian. Keempat evaluasi data. Dan di bulan September akan penyusunan laporan di minggu pertama dan kedua. Di minggu ketiga akan saya lakukan pendadaran dan di minggu keempat akan review. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ini rancangan yang akan saya buat untuk penelitian saya ke depannya. Semoga dapat berjalan dengan sempurna dan sesuai apa yang saya inginkan. Mohon maaf apabila banyak kurang kata atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.